Selama 27 tahun, ia dikurung dalam sel sempit, dipisahkan dari istri dan anak-anaknya, dipaksa memecah batu di bawah terik matahari, dan diperlakukan sebagai musuh negara. Namun, ketika akhirnya bebas, ia justru memaafkan mereka yang memenjarakannya. Ia tidak membalas dengan dendam, ia membalas dengan perdamaian. Namanya Nelson Mandela, seorang tahanan yang keluar sebagai presiden, seorang korban yang mengubah bangsanya dengan pengampunan. Nelson Rolihlahla Mandela lahir pada 18 Juli 1918 di desa kecil Mvezo, Transkei, Afrika Selatan. Nama Rolihlahla dalam bahasa Xhosa berarti pembuat onar. Tidak ada yang menyangka suatu hari ia benar-benar akan mengganggu sistem ketidakadilan terbesar di dunia. Mandela berasal dari keluarga bangsawan suku Tembu. Setelah ayahnya wafat, ia diasuh oleh pemimpin suku. Dari sanalah ia mengenal kepemimpinan, musyawarah, dan kehormatan. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Fort Hare dan kemudian belajar hukum di Universitas Witwatersrand. Disinilah kesadarannya tentang ketidakadilan rasial mulai mengeras, bahwa kulit putih bisa mendapatkan segalanya, sementara kulit hitam dipinggirkan di tanahnya sendiri. Afrika Selatan hidup di bawah sistem kejam bernama apartheid, pemisah ras secara resmi oleh negara. Kulit hitam tidak boleh tinggal bebas, tidak boleh mendapat pendidikan setara, tidak boleh memilih, bahkan tidak bebas berjalan di tanah kelahirannya sendiri. Pada 1944, Mandela bergabung dengan African National Congress. Ia memimpin perlawanan non-kekerasan, aksi mogok, boikot, dan kampanye sipil. Namun, negara tidak tinggal diam. Mandela berulang kali ditangkap, rumahnya diawasi, hidupnya diburu. Ketika perjuangan damai terus dibungkam dengan kekerasan, Mandela mengambil keputusan tersulit dalam hidupnya, yaitu dengan perjuangan bersenjata. Ia mendirikan sayap militer ANC, Umkhonto we Sizwe. Ia sadar saya mungkin akan dipenjara atau dibunuh, dan itu benar-benar terjadi. Pada 1962, Mandela ditangkap, dan kemudian pada 1964, ia dijatuhi hukuman seumur hidup. Mandela dipenjara di Pulau Robben, sel sempit yang kasar dan dingin. Ia dipaksa bekerja memecah batu kapur, matanya rusak karena pantulan cahaya, tubuhnya melemah, jiwanya diuji. Ia dipisahkan dari keluarganya. Ketika ibunya meninggal, ia tak boleh melayat, dan ketika putranya meninggal, ia tak boleh mengantar. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi di balik jeruji besi tersebut. Mandela tidak membenci. Ia belajar bahasa penjaga, ia berdiskusi dengan mereka, ia membaca, menulis, dan mendidik sesama tahanan. Penjara tidak membuatnya hancur, penjara justru perlahan membentuknya. Pada 11 Februari 1990, setelah 27 tahun di penjara, Nelson Mandela akhirnya dibebaskan. Seluruh dunia menyaksikan seorang pria tua melangkah keluar dari penjara, bukan dengan amarah, tapi dengan senyuman dan keteguhan. Saat semua mengira ia akan menyerukan pembalasan, ia justru berkata, "Mari kita berdamai. Mari kita membangun Afrika Selatan bersama." Pada 1994, Nelson Mandela terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan pertama yang berkulit hitam melalui pemilu demokratis pertama tanpa apartheid. Ia tidak membalas dendam pada rezim lama, ia justru menggandeng bekas musuhnya untuk membangun Afrika Selatan. Ia membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, bukan untuk menghukum sebanyak-banyaknya, tapi untuk menyembuhkan luka bangsa. Ia mengajarkan dunia bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tapi kemenangan atas rasa takut tersebut. Nelson Mandela wafat pada 5 Desember 2013 di usia 95 tahun. Ia tidak meninggalkan istana megah, ia tidak menumpuk kekayaan, ia meninggalkan warisan terbesar yang pernah dimiliki seorang manusia: pengampunan dan perdamaian. Hari ini namanya dikenang bukan sebagai presiden, tetapi sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan di seluruh dunia. Mandela mengajarkan kita satu pelajaran yang sangat mahal, bahwa kebencian hanya melahirkan kebencian, bahwa dendam
hanya melahirkan perang baru, dan bahwa memaafkan adalah bentuk kekuatan tertinggi manusia. Dari sebuah desa kecil, dari sebuah sel sempit di penjara, lahir seorang pemimpin dunia, namanya Nelson Mandela.